Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigi Citari Sandra Foinale. Di video ketiga kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya terkait debat calon wakil presiden 2024 yang telah berlangsung pada tanggal 22 Desember 2023 lalu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang debat tersebut. Debat pertama calon wakil presiden pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan mengusung beberapa tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ini dibagi menjadi 6 segmen yang dimulai dengan penyampaian misi masing-masing dari calon wakil presiden, diikuti dengan segmen saling sanggah, dan diakhiri dengan penyampaian pernyataan penutup setiap calon wakil presiden. Pada debat ini beradu gagasan antara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan calon wakil presiden nomor urut ketiga Mahfud MD. Pada debat tersebut, para calon wakil presiden membahas isu-isu seperti infrastruktur, ekonomi, perdagangan, dan investasi. Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pertama di mana ia menyuarakan misinya dalam debat tersebut. Langsung saja saya ringkas, hasil debat pertama calon wakil presiden 2024 menunjukkan bahwa 3 calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memiliki gagasan dalam beberapa area seperti ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan IKN Nusantara. Berikut adalah beberapa poin penting dari hasil debat tersebut. Yang pertama, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pertama yang menyuarakan visi dan misinya dalam debat tersebut. Ia menjelaskan bahwa nantinya Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap dan meningkatkan pendapatan. Gibran juga menekankan bahwa pentingnya infrastruktur yang dibutuhkan di waktu singkat dan mengusulkan bahwa cara pembiayaan lain seperti swasta atau CSR juga bisa dilibatkan. Lalu yang ketiga, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD juga membahas isu-isu seperti infrastruktur, ekonomi, perdagangan, dan investasi. Debat ini menjadi kesempatan untuk calon wakil presiden menunjukkan kompetensi dan pengalaman mereka dalam menangani berbagai isu penting yang terjadi dalam negara Indonesia untuk meningkatkan kepentingan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa debat ini hanya merupakan bagian dari serangkaian debat yang akan dilakukan selama kampanye pemilu 2024. Di akhir video ini, saya akan memberikan tanggapan saya terkait debat calon wakil presiden yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2023. Tanggapan saya terhadap debat tersebut, menurut saya kurang mencakup isu-isu sosial, di mana kurang ada kejelasan dalam menjawab setiap pertanyaan, dan kurang kesempatan untuk menyampaikan gagasan dari calon wakil presiden secara mendalam. Selain itu, menurut saya terkait formal debat dan kualitas pertanyaan yang diajukan yang dinilai tidak selalu memungkinkan para calon wakil presiden untuk secara komprehensif menjelaskan secara detail mengenai tanggapan mereka. Meskipun begitu, menurut saya beberapa pihak ada juga menyetujui jawaban dari calon wakil presiden terkait pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, keadilan sosial, tetapi di sisi lain ada juga yang kurang mendapat sorotan dalam debat tersebut. Kritik saya juga lainnya mencakup kurangnya kesempatan untuk mendengarkan pandangan dari berbagai calon wakil presiden secara rinci dan mendalam, serta kurangnya pemahaman terhadap pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun debat pertama calon wakil presiden tersebut memberikan wadah bagi calon-calon wakil presiden untuk menyampaikan gagasan mereka, tetapi di sisi lain masih terdapat ruang untuk mereka bisa memperbaiki dalam beberapa aspek format, substansi, dan mereka juga bisa fokus pada hal-hal tersebut. Demikian tanggapan saya dan penjelasan singkat tentang debat calon wakil presiden 2024. Sekian dan terima kasih.